Hai semua, kembali ke Black Stories. Walau sudah mati, ujian terakhir John Kramer masih tersisa. Dan kali ini, Jill yang menerima wasiat dari suaminya itu menjadi target dari kaki tangan Jigsaw sendiri. Nah, bagaimana akhir dari ujian John Kramer? Langsung saja kita bahas di alur cerita Saw 1 hingga 9 part 3 selengkapnya. Kita lanjut ke Bobby yang memulai permainan untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Yang pertama, dia harus menyelamatkan penasihatnya Nina yang tahu kebohongan Bobby juga. Bobby diminta menarik kunci dalam kerongkongan Nina dalam waktu 1 menit. Namun Nina dilarang berisik karena itu akan mempercepat kematiannya. Karena gagal, perangkap tali besi Joyce menurun sedikit. Keempat kantong jenazah preman yang salah satunya diganti Hoffman tiba di kamar mayat. Bobby menuju ke tes kedua, di mana dia harus menyelamatkan pengacaranya Susan. Bobby diminta menghentikan putaran yang akan membunuh Susan dalam waktu 30 detik. Bobby pun berusaha keras menahan putaran. Bobby gagal lagi dan membuat Joyce semakin turun. Jill akhirnya dibawa ke sel untuk diamankan. Hoffman mengirim video ke kantor dan ditonton Gibson dan Rogers. Dia menyuruh mereka menuju ke persimpangan. Mereka segera ke sana. Bobby mencapai ujian ketiganya, di mana dia harus menyelamatkan sahabatnya Kale yang bekerja sama dengan kebohongan Bobby. Bobby diminta mengambil kunci untuk menyelamatkan Kale dalam waktu 1 menit. Bobby membimbing Kale yang matanya ditutup untuk berjalan. Bobby berhasil mendapatkan kunci dan segera memberi ke Kale. Bobby gagal lagi. Ternyata Gibson diminta ke persimpangan oleh Hoffman supaya mengingatkan kalau dia dulu pernah diselamatkan Hoffman di situ. Hoffman membunuh mantan napi yang menyerang Gibson, dan Gibson sempat melaporkan Hoffman karena tak seharusnya mantan napi itu ditembak. Napi yang dibunuh itu mengalami gangguan jiwa. Dia berasal dari fasilitas mental Cleardown yang sekarang ditinggalkan. Dari video Hoffman, Gibson sadar jebakan Bobby dan kru berada di bekas fasilitas tersebut. Dia menyuruh Roger menjaga Jill dan dia menuju ke sana bersama tim. Bobby sampai di ujian berikutnya, di mana dia diminta membuka kode pintu yang menuju ke istrinya Joyce. Namun kodenya hanya bisa dibuka asal Bobby mencabut 2 buah giginya. Dengan terpaksa, Bobby pun melakukannya. Di saat bersamaan, Gibson dan tim sampai ke lokasi penyekapan. Lokasi pesan video Hoffman telah dilacak. Hoffman mengirimnya dari tempat barang rongsokan, tempat korban 4 preman. Gibson segera menuju ke tempat itu mencari Hoffman. Bobby berhasil mencabut giginya dan mendapat kodenya. Dia segera membuka pintu. Gibson sampai di lokasi mobil bekas. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang terdapat seseorang sedang memantau kantor polisi. Bobby sampai ke ruangan Joyce. Rekaman Jigsaw membongkar kebohongan Bobby yang mengaku sebagai korban Jigsaw yang selamat dulunya di depan Joyce. Joyce baru tahu kalau suaminya berbohong. Sekarang Bobby dihukum menjalani ujian seperti kebohongannya. Gibson menendang orang tersebut, yang ternyata mayat salah satu preman yang telah diganti Hoffman. Gibson pun menyadari kalau Hoffman berada di kantongan mayat yang berada di kantor polisi. Gibson segera mengabari untuk menarik semua tim ke markas. Gibson dan timnya pun tewas. Hoffman keluar dari kantongan mayat dan membunuh dokter. Para petugas di ruang penyekapan terjebak dalam ruangan yang dipenuhi gas. Mereka semua pun tewas. Hoffman membunuh petugas yang menelpon Gibson, lalu memeriksa ruangan Jill yang dijaga. Bobby pun mengikuti permainan untuk menolong istrinya. Hoffman menjebak penjaga dan membunuhnya, dan juga Roger yang menjaga Jill. Hoffman segera mengambil kunci dan membuka sel untuk menangkap Jill. Jill segera bersembunyi, namun Hoffman menemukannya. Bobby sendiri gagal dalam ujiannya, dan itu membuat perangkap Joyce bekerja. Hoffman memukul Jill di ruang bukti polisi dan mengikatnya. Joyce terbakar dalam tungku dan tewas. Hoffman mengambil perangkat John yang diamankan polisi dan memasangkannya kepada Jill. Saat Jill sadar, dia telah berada dalam perangkap Jigsaw. Waktu terus berjalan tanpa kesempatan untuk selamat.
Jill game over. Hoffman kembali ke markasnya dan melihat berita tentang semua polisi yang telah dibunuh termasuk Jill. Dia menyiram tempat itu dengan bensin untuk dibakar. Setelah keluar, Hoffman diserang oleh 3 orang bertopeng babi. Dan ternyata itu adalah Dr. Gordon yang dibantu korban selamat lainnya. Sebelumnya, Jill telah mengantarkan amplop kuning ke Gordon yang berisi permintaan terakhir John yang telah menyembuhkan Gordon. Jadi, Gordon juga kaki tangan John yang tidak diketahui Hoffman selama ini. Dia juga yang mengirim surat "Aku tahu siapa kamu" kepada Hoffman. Permintaan John di amplop adalah untuk melindungi Jill. Jika terjadi sesuatu kepada Jill, dia diminta untuk menangani Hoffman. Dr. Gordon pun membawa Hoffman ke kamar mandi bawah tanah, tempat dirinya dikurung dulu. Kakinya dirantai di sana. Namun Gordon tak memberinya gergaji untuk memotong kaki. Sebelum keluar, Gordon melihat bekas kakinya dulu, lalu mematikan lampu. Setelah serangkaian kasus Jigsaw, Pasal 8 Undang-Undang disahkan memperluas kewenangan penegak hukum dalam rangka pemberantasan kejahatan. Petugas polisi dan detektif yang korup memanfaatkan Pasal 8 itu untuk secara langsung menghabisi para penjahat untuk menyelesaikan kebrutalan dan pembunuhan. Kepala polisi Marcus Banks dan kepala bagian pembunuhan Angie Garza terlibat aktif dalam menutupi kejahatan ini. Seorang polisi bernama Pete mendatangi seorang pria bernama Charlie Emerson yang merupakan saksi atas kesalahan polisi yang melempar korban dari atap. Charlie ingin membongkar kejahatan polisi tersebut. Putra Marcus bernama Zeke yang masuk ke kepolisian marah dengan tindakan Pete yang membunuh orang tak bersalah. Pete mengaku Charlie menodongkan pistol ke arahnya, makanya dia menembak. Zeke tahu anak Charlie melihat mereka dan menyuruhnya diam. Bagaimanapun ceritanya, Pete tetap salah dan Zeke melaporkannya. Pete pun ditangkap gara-gara hal itu. Pada suatu hari, Zeke harus berurusan dengan penjahat. Zeke meminta bantuan, tetapi Fish dan Rory menolak membantunya karena status pengaduannya terhadap Pete. Hal ini mengakibatkan Zeke tertembak. Para medis dan ayahnya datang untuk membantu Zeke. Marcus mencari tahu siapa yang menolak membantu Zeke. Setelah mengetahui yang tak membantunya adalah Fish, Marcus memukulinya. 8 tahun kematian John Kramer telah berlalu. Logan, seorang petugas medis yang salah memberi hasil ronsen John dulu, dan bekas subjek uji John yang berhasil diselamatkan, telah kembali bertugas dari Irak. Istrinya telah dibunuh oleh seorang penjahat. Dia berencana untuk balas dendam ke seorang detektif yang telah membebaskan beberapa penjahat, yang salah satunya membunuh istri Logan tersebut. Logan pun menyiapkan permainan untuk para penjahat yang dibebaskan dengan mengambil tema permainan John Kramer yang pernah diikutinya, yang tak pernah diketahui publik pada awal 2003 silam di bekas kandang babi keluarga Jill. 2 tahun kemudian, setelah menyekap 3 penjahat yang dibebaskan, Logan menculik satu penjahat lagi yang membunuh istrinya, yaitu Edgar. Dia menyuruhnya ke sebuah gudang. Para polisi mengejarnya. Setelah terpojok, Edgar menyuruh polisi mendatangkan detektif Halloran dalam 17 menit. Kalau tidak, dia akan mengaktifkan remote pemicu jarak jauh yang dapat membunuh 5 orang dalam ruang penyekapan. Detektif Halloran bersama Han pun datang ke gudang. Halloran melihat Edgar, penjahat yang telah dibebaskannya itu. Sesuai permainan, Edgar harus menunggu waktu sampai 5 korban di tempat lain tewas. Namun sebelum waktu itu habis, Halloran menyuruh Han menembak remote-nya. Tembakan itu justru membuat waktu permainan pertama di lokasi rahasia dimulai. Ternyata dada Edgar ditembak Logan dari jauh tanpa diketahui siapapun. Mereka berpikir salah satu polisi yang menembaknya. Di lokasi permainan bukan ada 5 orang, tetapi hanya ada 3 yang merupakan penjahat yang telah dibebaskan Halloran juga. Satu korban tewas. Edgar masih selamat dan sedang dirawat karena koma. Mereka berpikir, apakah yang dikatakan Edgar benar tentang 5 korban yang disekap? Lalu kenapa harus mendatangkan Halloran? Korban penyekapan yang mati pertama ditemukan tergantung di taman. Logan yang seorang dokter berpura-pura menyelidiki korban itu. Dia dibantu asistennya Eleanor yang tidak tahu kalau itu perbuatan Logan. Ada potongan jigsaw di kulitnya yang sengaja dibuat Logan sebelumnya. Mereka tahu John telah tewas sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ini pasti perbuatan orang yang meniru Jigsaw. Mereka menemukan flash disk yang berisi rekaman suara yang menyatakan masih ada 4 subjek uji yang sedang menjalani tes di suatu tempat. Mayat pun diidentifikasi sebagai penjahat yang telah dibebaskan Halloran. Namun rekaman suara diyakini milik John Kramer. Subjek uji kedua juga tidak selamat.
mayatnya dibuang dari atas rumah sakit. Korban kembali ditangani dan dipastikan dia mati bukan karena jatuh, tapi karena suntikan asam hidrofluorat. Dan mereka pun menemukan potongan jigsaw di lidah korban. Halloran dan Han menyelidiki situs penggemar jigsaw, situs gelap yang menjual perangkat-perangkat jigsaw. Setelah menyelidiki, ternyata Eleanor sering mengunjungi situs tersebut. Mereka pun mulai curiga kepada asisten Logan tersebut sebagai peniru jigsaw. Sampel darah bekas kuku di mayat pertama terbukti milik John Kramer. Kedua detektif ini semakin bingung saja. Malamnya, Logan menemui Eleanor di sebuah bar. Dia memberitahu kalau Halloran mencurigai Eleanor. Logan cerita, Halloran pernah membebaskan napi, namun napi itu malah membunuh seorang anak kecil lagi. Halloran tak bisa ditahan karena dia punya banyak cara mengatasi masalahnya. Logan langsung bilang kalau dia tidak suka dengan Halloran. Eleanor pun memberitahu kalau dia memiliki sebuah markas tempat dia menyimpan barang-barang jigsaw yang dibuat ulah penggemar yang dia beli. Logan bilang itu berbahaya, karena Eleanor sedang dicurigai karena situs penggemar jigsaw itu. Eleanor pun membawa Logan ke markasnya. Dia memperlihatkan perangkat-perangkat yang telah dibelinya. Dia sangat hobi mengumpulkan perangkat John Kramer. Diam-diam, ternyata detektif Han mengikuti mereka, dan segera memfoto mereka berdua. Di rumah sakit, Edgar diam-diam diculik. Halloran mendatangi rumah sakit, sedangkan Han ke kuburan John karena pers meminta kuburan John agar digali untuk membuktikan fakta pembunuhan. Dan saat makam dibuka, di dalamnya adalah Edgar yang telah menjadi mayat. Setelah mengetahui itu, Halloran meminta agar Eleanor segera ditangkap. Markas Eleanor pun segera digeledah tim SWAT. Mereka menemukan banyak alat jigsaw di sana, termasuk alat-alat yang tak pernah mereka ketahui pernah digunakan jigsaw. Dan saat mereka memeriksa sebuah ruangan, mereka menemukan mayat korban ketiga. Dugaan mereka terhadap Eleanor semakin kuat. Mereka juga masih berpikir kalau korban tersisa dua lagi. Han berencana ke rumah Logan, sedangkan Halloran mencari Eleanor. Han pun sampai di rumah Logan dan mengatakan dia dan Halloran sudah tahu kalau Logan dan Eleanor semalam ke markas barang-barang jigsaw. Korban ketiga juga sudah ditemukan. Logan bilang ada seseorang yang ingin menjebak. Dia pun rela untuk dibawa ke kantor. Logan bilang pelaku sebenarnya adalah Halloran. Halloran punya motif. Dia ingin Edgar mati. Dialah yang menembak dada Edgar. Han sadar kalau Halloran memang tidak bisa dipercaya. Dia pernah terlibat pembunuhan beruntun. 3 mayat yang ditemukan sekarang juga mantan napi yang pernah dibebaskan Halloran. Logan bilang dia akan membantu mencari bukti dengan membedah mayat Edgar. Setelah dibedah, dia menemukan peluru yang menembak dada Edgar sebelumnya. Dan setelah ia membersihkan peluru itu, cocok dengan pistol Halloran. Han pun semakin yakin pembunuhnya adalah Halloran. Setelah Han pergi, Eleanor mendatangi Logan. Eleanor bilang bukan dia yang membunuh. Dia tak tahu mayat itu ada di markasnya. Logan bilang pembunuhnya adalah Halloran. Eleanor telah mencari tahu kalau markas pembunuhan adalah bekas peternakan babi keluarga Jill. Mereka pun segera ke sana untuk mengungkap pembunuhan. Halloran ternyata telah mengikuti Eleanor dari tadi. Dia pun mengikuti mobil mereka. Setelah sampai, Logan dan Eleanor segera ke kandang peternakan itu. Han menelpon Halloran, namun segera dimatikannya. Han sendiri sedang di rumah Halloran dan menemukan potongan kulit korban. Halloran pun semakin diyakini sebagai tersangka. Logan dan Eleanor segera masuk dan melihat ada 5 ruangan yang sepertinya tempat tes pertama 5 korban. Ada darah yang menjelaskan korban pertama mati di situ. Eleanor yakin jigsaw masih dijalankan oleh kaki tangan John. Logan berpura-pura curiga kalau Eleanor adalah pelakunya karena dia terlalu terobsesi. Namun Eleanor menyangkal. Saat itu, Halloran datang dan segera menodongkan pistol ke Logan. Dia menyuruh Eleanor meletakkan pistolnya. Eleanor berhasil melarikan diri, sedangkan Halloran yang mencari Logan disuntik dari belakang. Saat terbangun, Logan dan Halloran sudah berada dalam perangkap jigsaw, yaitu pemotong laser. Logan bilang sepertinya yang menjebak mereka adalah Eleanor. Terdengar suara jigsaw yang mengatakan kalau mereka berdua adalah pemain terakhir. Jadi total korban lengkap menjadi 5. Jigsaw meminta mereka mengakui kesalahan dan alasan mereka layak mati. Kalau sudah mengaku, Jigsaw akan melepaskan mereka. Mereka diberi waktu 60 detik. Halloran menekan duluan. Logan pun diminta untuk mengaku. Namun Logan bilang, kesalahannya adalah menukar hasil ronsen John yang tidak disengaja. Logan sangat menyesali itu. Sekarang giliran Halloran untuk mengakui kesalahannya. Halloran pun mengaku kalau dia pernah memasukkan bukti, menerima suap, membahayakan orang tak bersalah, membunuh, memperkosa, dan banyak orang mati karena kesalahannya. Sekejap alat laser itu berhenti. Halloran senang karena dia jujur semua.
Namun tiba-tiba Logan bangkit. Ternyata alat itu tak berfungsi untuknya dan itu hanya darah buatan. Dia hanya berpura-pura mati agar Halloran mengakui semua kesalahannya. Logan pun bilang dialah peniru Jigsaw kali ini. Dia juga sudah merekam pengakuan Halloran. Dia pun menceritakan kalau 10 tahun yang lalu di peternakan ini, dia salah satu dari 5 subjek uji John. Namun dia tak layak mati dan dirawat oleh John. 4 korban lainnya tewas, namun markas permainan ini tak pernah diketahui publik. Logan membantu John membuat alat-alat perangkap. Namun 2 tahun lalu, setelah istri Logan mati dibunuh Edgar yang dibebaskan Halloran, Logan pun membuat permainan yang sama dengan mengambil subjek uji para napi Halloran. Dia menguji 3 orang saja, dan ketiganya sudah mati. 2 orang lagi adalah Logan dan Halloran. Namun dalam permainan kali ini, Logan tidak seperti John. Dia tidak akan memberikan kesempatan subjek untuk hidup, termasuk kepada Halloran. Logan sebelumnya mengganti peluru di tubuh Edgar, agar para polisi menuduh Halloran lah Jigsaw tersebut. Darah John juga disuntikan ke kuku korban pertama. Dia meletakkan kulit korban di rumah Halloran. Dari itu tak akan ada yang bakal curiga ke Logan, karena Eleanor akan menyelamatkan alibi Logan. Eleanor sendiri berlari dan menghentikan mobil yang melaju. Logan segera keluar dari ruangan dan menyalakan laser itu. Dengan kematian Halloran, Logan pun dianggap polisi sebagai korban kelima Jigsaw yang selamat. Sedangkan Eleanor dianggap sebagai penerus Jigsaw yang menguji 5 korban, termasuk Halloran dan Logan yang selamat. Beberapa waktu telah berlalu. Pada festival 4 Juli, polisi yang sedang tidak bertugas yaitu Boswick melihat penjahat bernama Benny mencuri dompet wanita dan masuk ke selokan. Bos pun masuk ke selokan mengejarnya. Tapi dia malah menemukan boneka Jigsaw di kursi. Saat sadar, Bos sudah berada di perangkat Jigsaw dengan lidah yang terjulur. Dia berada di rel kereta bawah tanah. Dari CCTV, Jigsaw bilang kereta akan tiba 3 menit lagi. Bos selama ini telah banyak menghancurkan orang yang tak bersalah sampai mereka dipenjara. Hari ini Bos akan diuji, putuskan lidahnya dan segera melompat untuk tetap hidup, atau membiarkan dirinya mati tertabrak kereta. Setelah rekaman selesai, Bos mencoba melepaskan alat itu. Bos game over. Besoknya di kantor kepolisian, Angie memperkenalkan detektif magang bernama William kepada Zack. Angie mengabarkan ada gelandangan yang ditabrak kereta tadi malam. Mereka berdua diminta untuk menyelidikinya. Dalam perjalanan, William cerita kalau dia punya istri dan seorang putra. Setelah sampai di lokasi, Zack menduga itu bukan mayat gelandangan. Setelah sampai ke kantor, Zack mendapat paket berisi USB dari seseorang yang tidak dikenal. Terlihat tanda spiral di sana. William bilang ini seperti metode ancaman Jigsaw. Zack tahu lokasi tembok itu adalah gedung pengadilan. Mereka pun menuju lokasi dan benar tanda itu ada di sana. Terdapat sebuah kotak lagi di sana dan isinya adalah lidah dan lencana milik Bos. Identitas mayat pun diketahui sebagai Boswick polisi mereka. Zack meminta untuk menangani kasus ini. Para polisi diminta untuk mengecek CCTV di lokasi saat festival 4 Juli. Malamnya saat menyelidiki di kantor, William meminjam HP Zack untuk menghubungi istri dan anaknya. HP-nya sedang kehabisan baterai. Petugas Fitz dan Cross pergi ke pengadilan untuk menyelidiki kamera CCTV di sana. Ayah Zack yaitu Marcus pergi ke suatu tempat sendirian. Fitz menyadari pria yang dikejar Bos adalah Benny si penipu yang tinggal di bekas pabrik roti. Dia sering membeli sabuk kepada Fitz. Fitz yang tak suka dengan Zack tak ingin memberitahunya dan meminta Cross untuk menyelidiki bersama. Dia akan mencari Benny di pabrik roti, sedangkan Cross menuju ke tempat Fitz. Di kantor, semua petugas kembali pulang kecuali Zack. Fitz sampai ke pabrik mencari Benny dan tidak ada siapa-siapa di sana. Dia mencoba menghubungi Cross namun tidak aktif. Saat sadar, Fitz sudah berada di jebakan Jigsaw. Dia berada di dalam bak air yang akan naik dalam 90 detik dan mengenai kabel tembaga yang dapat menyetrumnya. Fitz harus melakukan pengorbanan untuk bisa selamat. Fitz dites karena pernah membunuh seorang pria hanya karena menghina Fitz. Fitz harus menggigit benda di mulutnya agar jarinya tertarik dan bisa lepas. Sayangnya Fitz game over. Zack menelpon William yang sedang menenangkan anaknya yang menangis. Zack lanjut pulang dan melihat seseorang ingin mengantar pesanan makanan untuk ayahnya. Zack mengambil makanan itu dan masuk, namun ayahnya tidak ada di dalam. Besoknya lagi-lagi ada paket untuk Zack. Di paket rekaman video terlihat ada mobil dengan tanda spiral. Angie tahu lokasi jembatan itu. Tim polisi pun segera menuju ke lokasi.
Zack segera membuka mobil yang terdapat bangkai babi. Di dalam mobil juga ada kotak paket yang berisi jari-jari beserta lencana Fitz. Setelah tahu Fitz tewas, mereka menghubungi Cross yang bersama Fitz sebelumnya. Setelah Cross datang, Cross bilang di jembatan itulah dulu Fitz menembak orang yang menghinanya. Cross juga cerita kalau mereka sudah mendapat rekaman Benny di Pegadaian. Namun Fitz meminta mereka berdua untuk menangani ini tanpa sepengetahuan Zack. Drury mencurigai Zack terlibat, karena Boss dan Fitz memiliki koneksi dengan Zack. Angie pun meminta Zack untuk mencari Benny. Zack bersama William menuju ke markas Fitz tempat Benny membeli sabu. Zack berpura-pura sebagai pembeli sabu, meletakkan alat yang bisa meledak untuk membayarnya. Mereka segera masuk ke bangunan itu dan bertanya ke Fitz tentang Benny. Dia bilang Benny sudah 2 hari tidak kesini. Dikabarkan dia sudah mati overdosis. Saat bicara berdua, William bilang ada yang aneh dengan si pembunuh. Entah kenapa semua paket hanya ditujukan kepada Zack. Dia tanya, apakah Zack punya musuh selain polisi yang sempat Zack laporkan? Zack pun teringat seseorang. Mereka mendatangi sebuah gereja. Di sana ada seorang mantan polisi yang pernah dipenjara 9 tahun. Setelah keluar, dia sekarang mengabdikan diri di gereja. Dia adalah Pete yang pernah membunuh orang tak bersalah dulunya. Zack lah yang membuatnya tertangkap. Zack mencurigai Pete adalah peniru Jigsaw. Namun Pete menyangkal hal itu. Setelah itu, mereka segera kembali. Malamnya, Zack ke rumah lagi, namun ayahnya juga tetap tidak ada. Nomornya tidak bisa dihubungi. Paginya, lagi-lagi ada paket yang datang. Namun pengantar masuk dengan mengabaikan polisi. Mereka melihat paket kali ini cukup besar dan dicurigai ada bom di dalamnya. Zack menyuruh semua petugas keluar dari kantor. Zack bersama Angie dan O'Brien membuka kotak yang terdapat boneka babi dengan kulit manusia. Ada pesan untuk Zack agar waspada terlalu banyak mencari mayat karena kepala Zack akan diambil juga. Zack mengabaikan surat dan melihat boneka babi tadi. Kulitnya terdapat tato seperti milik William. Zack pun berpikir William telah menjadi korban. Mereka menemukan botol cat kecil dalam boneka. Zack ingat toko botol itu pernah dia dan ayahnya kunjungi dulu. Dia dan O'Brien segera ke lokasi. Di sana, mereka menemukan mayat yang sudah dikuliti. Ada rekaman di situ yang ditujukan untuk William. Zack sangat sedih melihat William tewas. Besoknya di kantor, Angie mendapat pesan dari Marcus yang memintanya memeriksa berkas di ruang kasus. Saat keluar ruangan, dia menyapa O'Brien dan bilang mau ke ruang berkas. Di mobil, Zack mendapat kabar kalau seorang petugas terluka di sebuah jalan. Zack menuju ke lokasi itu. Petugas yang terluka bilang ada seseorang menggunakan topeng babi tiba-tiba menyerangnya dengan pisau. Setelah melawan, orang tersebut segera pergi. Zack sadar ancaman dari orang yang memberi paket akan mengincar para polisi dan akan mengambil kepalanya. Zack pun baru sadar yang dimaksud akan mengambil kepala adalah kepala polisi mereka, yaitu Angie. Dia pun mencoba menghubungi Angie namun tidak masuk. Zack segera menuju ke kantor. Angie sendiri sudah turun ke bawah untuk ke ruang berkas. Saat sadar, Angie sudah berada dalam perangkap Jigsaw. Wajahnya ditutup dengan kain. Rekaman Jigsaw bilang kalau Angie telah menutupi korupsi dalam departemen kepolisian. Sekarang tutup kain itu akan menjadi hukuman buat Angie. Lilin panas akan jatuh ke wajahnya. Angie diminta mengiris sumsum tulang belakangnya agar lilinnya berhenti. Zack segera sampai ke kantor dan bertanya di mana Angie. O'Brien bilang Angie ke ruang berkas di bawah. Zack segera ke sana. Saat pintu dibuka, Angie sudah tewas. Zack semakin tidak tahu siapa yang melakukan ini semua. Rekaman CCTV juga ada bagian yang terpotong. Dan yang punya akses membuka komputer ada beberapa nama. Salah satunya adalah Pete, walau dia tidak bertugas lagi. O'Brien mencurigai ayah Zack, yang juga punya akses dan berhubungan dengan para korban. Ribut karena tak terima ayahnya dituduh, Zack segera keluar. Dia menuju ke gereja mencari Pete. Namun Pete tidak ada. Dia menelpon ayahnya untuk ketiga kali, juga tak ada kabar. Ketika sadar, Zack sudah berada di dalam markas penyekapan dengan tangannya diborgol. Gergaji di sana tak bisa membuka borgolnya. Dia menemukan dan menggunakan penjepit rambut. Setelah terbuka, dia melihat orang yang digantung di situ ternyata adalah Pete. Zack mendengar rekaman yang diperintahkan Jigsaw untuk menolong atau membiarkan Pete. Dia pun menggunakan penjepit rambut untuk membuka borgol Pete. Zack mencoba lagi, namun pecahan botol kembali terlempar. Berencana menggunakan tong, Zack malah menemukan kunci. Pete
game over. Pintu terbuka, dan Zack lanjut berjalan dalam tubuh penuh luka. Setelah berjalan, dia bertemu dengan William yang ternyata masih hidup. Jadi Williamlah si peniru jigsaw itu. 15 tahun yang lalu, Pete membunuh ayah William yaitu Charlie, karena ayahnya mempunyai bukti kejahatan polisi. Jadi William juga tak punya putra. Dia hanya menggunakan rekaman suara anak menangis saat itu. Setelah membunuh bos, William membunuh Benny, meletakkan tato seperti dirinya dan mengulitinya. Dan Marcus juga berada di sini. Saat William meminjam HP Zack, dia mengaku sebagai Zack, menyuruh Marcus ke bekas pabrik sabun ini untuk menunjukkan pelaku pembunuhan. Dan Marcus pun terjebak. Dia menggunakan simbol spiral yang mengartikan perubahan, evolusi, dan kemajuan. Dari semua polisi, William hanya kagum dengan Zack, yang bisa melaporkan para polisi korup dan curang. Namun ayah Zack adalah sumber kebobrokan departemen kepolisian, makanya dia menargetkan Zack sebagai subjek ujinya. Dan ujian terakhir Zack adalah memilih apakah ayahnya layak hidup atau mati. William menelpon 911. Tanpa menyebut nama, William bilang ada pria yang ingin membunuhnya di bekas pabrik sabun dengan pistol. Setelah itu, William mengajak Zack masuk ke sebuah ruangan. Zack melihat ayahnya sudah berada di perangkat yang digunakan William. Selagi Zack melihat ayahnya, William memasang jebakan di pintu. William bilang pistol itu hanya memiliki satu peluru. Tim SWAT juga sudah datang setelah mendapat laporan tadi. Waktu mereka 4 menit sebelum petugas naik ke atas. Dalam tubuh manusia ada 1,5 galon darah. Dalam 3 menit, semua wadah di situ akan terisi darah Marcus. Zack disuruh pilih, menembak William dan Zack akan dituduh pembunuh, atau menembak sasaran untuk menyelamatkan ayahnya. Dan William akan lari dari sini. Polisi pun segera masuk ke gedung itu. Zack bingung karena waktunya tak banyak. Setelah Zack memilih menyelamatkan ayahnya, William kabur dari lift di situ. Zack mengejarnya dan masuk ke dalam lift. Selagi Zack memukul William, tim SWAT sampai ke atas dan membuka pintu yang ada jebakannya. Karena jebakan itu, Marcus pun kembali naik dan Zack ingin menghentikan, namun tim menodongkan senjata ke arahnya. Alat terpicu dan mengeluarkan senjata yang menggerakkan tangan Marcus. William pun akhirnya kabur diam-diam sambil dilihat Zack. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita Saw 1 hingga Spiral selengkapnya. Jadi dari sini kamu sudah tahu kalau timeline Saw 10 berada jauh sebelum kematian John Kramer. Dan berikutnya, kita akan membahas alur cerita Saw 10 itu sendiri dengan lengkap. Jadi ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.